Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom. Ini dari data yang saya peroleh dari WHO, ini memang penyakit jantung merupakan salah satu penyumbang terbesar meninggalnya seseorang. Di tahun 2015 saja ini lebih dari 17 juta orang di dunia ini meninggal akibat penyakit jantung. Terlebih lagi kita kemarin juga dikejutkan dengan salah satu aktor Indonesia, Ashraf Sinclair, begitu, yang tiba-tiba meninggal, yang ini disinyalir atau diduga ini terkena serangan ataupun ada penyakit jantung. Ternyata memang penyakit jantung ini yang kita kenal tadinya hanya bisa ataupun menyerang di kalangan usia tua, ternyata bisa juga menyerang di kalangan usia muda seperti Ashraf seperti itu. Nah, kita akan membahasnya lebih dalam terkait dengan hal ini. Sudah hadir bersama saya siang hari ini ada Dr. Luciani SPPD, spesialis jantung ya dokter. Ya, selamat siang dok. Nanti juga mudah-mudahan hadir bersama kita ada Bapak Paidon L. Toruan, nutrisionis begitu ya. Saya mau ke dokter dulu nih dok. Dok, ini kan memang jantung ini sudah menjadi sorotan sudah sejak lama ya. Banyak sekali yang sudah menyoroti bahwa penyakit jantung ini menjadi salah satu penyumbang terbesar meninggalnya atau kematian orang di dunia, bahkan di Indonesia begitu ya. Tapi kita mau kenal lebih jauh lagi sih, penyakit jantung ini sebenarnya apa sih dok? Ya, terima kasih Mas. Jadi sebenarnya dalam konteks penyakit jantung, apabila kita bahas secara detail, sebenarnya mungkin di masyarakat taunya, oh penyakit jantung pasti orang tua nih, di atas 50 tahun, di atas 60 tahun baru kena penyakit jantung. Karena orang mungkin di masyarakat mengetahui penyakit jantung itu hanya penyakit jantung koroner, serangan jantung, terus meninggal gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara penyakit jantung sebenarnya banyak. Bisa memang kelainan di pembuluh darah koronernya, bisa karena kelainan di dinding jantungnya, bisa karena kelainan katuknya, bisa karena kelistrikan jantungnya gitu. Jadi berbagai macam jenis penyakit jantung yang bisa seseorang alami sebenarnya. Nah, kalau kita bicara penyakit jantung usia muda, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita telah lebih lanjut ya. Jadi usia muda itu mungkin cut off itu agak beda-beda ya. Jadi ada yang membuat di bawah 40 tahun, ada yang membuat di bawah 45 tahun yang disebut sebagai penyakit jantung usia muda. Nah, kalau misalnya kita bicara konteks penyakit jantung koroner, apakah bisa pasien atau seseorang menderita penyakit jantung koroner atau serangan jantung di usia muda? Bisa, gitu. Dari beberapa penelitian memang mungkin sekitar 5-10% dari seluruh pasien yang mengalami serangan jantung itu memang usianya di bawah 45 tahun. Nah, ada mulai usia start tidak, dok? Biasanya kita akan melihat rata-rata umurnya tuh sekitar di atas 25 tahun. 25 tahun itu 30-an tahun, iya. Sudah ada bibit begitu ya maksudnya? Ya, nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Di atas 30 tahun paling banyak adalah usia-usia reproduktif memang sekitar umur 30 tahunan. Sampai 40 ya? Ya, yang itu disebut dengan usia muda. Tapi jumlahnya itu memang sekitar 5-10% dalam jumlah keseluruhan orang yang menderita serangan jantung. Artinya selain itu pasti sekitar 90%-nya adalah orang-orang yang memang mempunyai faktor resiko umur, gitu ya. Jadi itu kan suatu proses degeneratif. Kita bicara penyakit jantung koroner. Tetapi pada usia muda ada beberapa hal juga yang kita harus perlu ketahui. Karena selain penyakit jantung koroner, ada juga nih penyakit-penyakit yang mungkin nggak ada gejalanya, tapi bisa berakibat fatal. Ada beberapa hal, mungkin ada beberapa kasus atau beberapa pasien saya juga ada yang disebut dengan sudden cardiac death, ya. Jadi meninggal mendadak, mungkin sebelumnya sehat-sehat, ini pasiennya sehat-sehat aja kok, dok, sebelumnya saya nggak ada riwayat sakit apapun, jantung, gitu, umurnya masih mungkin 32 tahun, 36 tahun, tapi ditemukan sudah meninggal, gitu ya. Nah, pada kasus-kasus seperti itu, kita sebenarnya harus lebih wise lagi untuk menelaah lebih lanjut apakah penyebab dari sudden cardiac death itu. Jadi per definisi sudden cardiac death adalah suatu kejadian meninggal mendadak yang tidak diprediksi dalam waktu kurang dari 1 jam. Siapapun bisa? Siapapun di bisa. Di usia berapa, dok? Biasanya range mediannya sekitar 29 tahun, 30 tahunan lah. Nah, tapi apakah di dunia kedokteran ini sudah diketahui karena apa begitu? Ya, jadi penyebab itu macam-macam. Salah satunya adalah penyakit jantung koroner. Kelelahan bisa?
Mungkin kelelahan, tapi mungkin ada faktor yang lain. Ya, ini jadi hanya faktor pendukung ya? Iya, jadi ini. kelelahan itu mungkin sebelumnya memang dia ada keluhan, terus akhirnya kita ngeliatnya kayaknya capek ya dia gitu. Tapi untuk sudden cardiac death ini juga disebabkan ya sekitar 80% memang penyakit jantung koroner. Tapi sisanya itu adalah penyakit-penyakit yang lain. Kelainan listrik jantung, kemudian kelainan struktural dari jantung, misalnya ada penebalan dinding otot jantung, kemudian kelainan katup, infeksi atau inflamasi di daerah dinding jantungnya, di otot jantungnya, itu. Jadi kita tuh kalau ada meninggal mendadak atau ada penyakit jantung di usia muda, kita mesti lebih hati-hati untuk bilang apakah ini memang serangan jantung atau tidak gitu. Oke, baik dok. Tadi kan dokter juga mengatakan ada jenis-jenisnya begitu ya, selain seperti jantung koroner dan apakah memang ada jenis-jenis yang lain dok dari penyakit jantung ini? Oh ada ya. Jadi ada penyakit jantung koroner yang tadi saya sebutkan, ada penyakit jantung koroner. Ada berapa jenis gitu? Ada penyakit jantung iskemik, ada penyakit katup, ada penyakit kelainan karena irama jantung, kemudian kelainan dari ketebalan atau dari dinding jantungnya gitu. Jadi ada beberapa hal itu, kelainan bawaan. Jadi kalau misalnya mungkin dokter anak nanti yang lebih kompeten ya, ada misalnya dia memang sudah diketahui kelainan bawaan dari kecil, mungkin sudah dikoreksi, terus akhirnya dewasa, itu pun nanti akan misalnya mau menikah, mau mempunyai anak, ya? dilakukan pengecekan seperti itu. Ada obatnya nggak sih dok kira-kira untuk penyakit jantung ini? Yang penyakit jantung koroner? Kita yang bilangnya yang masih dominan. Oke, mungkin kita fokus aja. Misalnya kita mau bicara koroner gitu ya. Kalau misalnya untuk koroner sendiri sebenarnya kalau pencegahan obat itu tidak ada. Yang harus kita lakukan adalah lifestyle. Jadi yang paling utama adalah kita menjaga aktivitas fisik, makanan, kemudian hindari merokok. Karena terutama untuk penyakit jantung koroner di usia muda, ternyata penyebab terseringnya adalah karena rokok. Gitu. Rokok itu membuat pembuluh darahnya itu luka. Karena dia luka, akhirnya jadi banyak yang masuk ya, nempel-nempel lah di situ. Jadi dia membuat plak aterosklerotik di dalam situ. Lama-lama mungkin prosesnya akan makin tebal, endapan lemaknya di dalam pembuluh darah, akhirnya pecah. Saya masih penasaran nih dok. Tadi dokter juga bilang cara mencegahnya salah satu dengan olahraga begitu ya. Ini mencegah atau benar-benar menghilangkan? Atau tetap orang olahraga juga tetap akan ada risiko kena penyakit jantung juga? Jadi gini, kalau yang kita sebut lifestyle itu nggak mungkin hanya satu. Jadi kita olahraga iya, makanan juga dijaga, kemudian aktivitas fisik, kan olahraga mungkin aktivitas fisik artinya jadi mungkin kita akan lebih banyak mungkin ya berjalan misalnya dari misalnya mau cari makan siang gitu, kita nggak minta jasa online atau apa, tapi kita jalan untuk mencari makan siang gitu. Jadi lebih banyak aktivitas. Jadi kalau cuma satu ya mungkin aja dia kena penyakit yang lain karena mungkin dia olahraga tapi makanan yang nggak dijaga, kolesterolnya juga naik sama aja. Kita akan dengar dari dokter, ini kira-kira ciri-ciri dari untuk penyakit jantung ini seperti apa sih? Bisa tidak kalau kita lihat secara kasat mata ataupun kita deteksi sendiri tanpa kita harus periksa ke dokter begitu ya? Kita akan bahas usai jeda pariwara yang satu ini. Tetap bersama kami di Newsroom.